Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Haryatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Meski menu makan bergizi gratis terus menuai polemik di berbagai daerah, beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Besar masih berharap program MBG berlanjut. Setelah seorang warga meninggal akibat digigit anjing terjangkit rabies, petugas kesehatan hewan Aceh Singkil mulai menyuntikkan vaksin ke hewan peliharaan warga. Seorang warga di Kabupaten Aceh Besar meraup penghasilan dari hobi budidaya ikan lele yang terus diminati pasar. Ratusan warga Aceh Tamiang menggelar demonstrasi di PT Pertamina EP Rantau, Kecamatan Rantau pada Senin siang. Mereka menuntut komitmen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Aceh Tamiang juga menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Mereka membawa sejumlah properti dan spanduk sebagai bentuk protes. Usai berunjuk rasa di depan Pertamina, massa juga menggelar demo di depan DPRK Aceh Tamiang sambil menyerahkan petisi. Pihak Pertamina meminta waktu karena ada aturan yang ada di internal Pertamina dalam hal menandatangani surat-surat yang harus keluar dari perusahaan Pertamina Rantau. Kami memberikan waktu 10 hari dan seolah DPRK Aceh Tamiang siap mengawal sampai di 10 hari ke depan. Ya, kami menuntut yang pertama agar DPRK Aceh Tamiang segera membuat pansus dan segera menampung aspirasi kami agar diteruskan ke yang atas agar alih kelola yang ada di Aceh Tamiang ini bisa segera dimasukkan ke BPMA. Pengunjuk rasa juga menyegel gerbang Pertamina Rantau dan menutup pelang nama Hulu Rokan Hulu Field sebagai bentuk kekecewaan warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Tetapi hari ini Pertamina Ini kelas berapa? Program makan bergizi gratis MBG sedang disorot dan menjadi permasalahan serius. Beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Besar masih menunggu program tersebut. Dewan Guru Wali Murid di SD Negeri 1 Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, merupakan salah satu sekolah yang masih berharap pada MBG. Setelah menerima menu MBG pertengahan Agustus 2025, belum ditemukan masalah pada program tersebut. Namun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diharap terus menjaga kualitas menu makanan. Menu MBG agar tidak saja aman, tetapi juga memenuhi gizi pada anak-anak sekolah. Jadi kami berharap juga kepada mitra teruslah seperti ini. Karena sebelum hari ini, minggu yang lalu datang dari pihak ke kita tanya evaluasinya seperti apa. Jadi mereka menerima respon positif. Kami juga menyampaikan seperti apa yang kami terima. Dari orang tua juga kita ada wawancara. Jadi setiap anak-anak dijemput, saya tanya, gimana Bu menurut Ibu program MBG ini? Jadi antusiasme masyarakat itu sangat baik. Terlihat dari mana? Dari orang tua nanti bilang ke anak, hari ini jajannya kita kurangin, kan udah ada MBG. Jadi anak-anak merasa sangat-sangat terbantu dengan ada kegiatan seperti ini. Orang tua atau wali murid berharap penyedia menu MBG agar berkualitas guna mencegah masalah yang tidak diinginkan. MBG sebetulnya sudah bagus sekali karena membantu sekali bagi siswa kita ini, membantu sekali. Cuman kualitas mutu makanannya mohon ditingkatkan lagi gitu. Kalau bisa jangan ada yang sudah seperti daerah-daerah lain ada belatungnya gitu ya. Karena itulah yang dijaga, itu harapan kami dari komite. Menu MBG juga sudah dicicipi Dewan Guru di SDN 1 Pagar Air, sehingga program bermanfaat bagi anak-anak di sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.
Seorang warga desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil dinyatakan meninggal akibat gigitan anjing yang terinfeksi virus rabies. Kondisi ini mendorong petugas menyuntikkan vaksin anti rabies untuk mencegah korban lebih banyak. Vaksinasi rabies menyasar ratusan hewan peliharaan di daerah itu. Hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hingga kera warga di desa Napagaluh divaksin. Petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil berhasil menyuntikkan vaksin rabies untuk 155 hewan peliharaan warga. Vaksinasi juga akan dilanjutkan ke desa-desa sekitar yang dianggap rawan penularan. Dalam kegiatan ini, petugas juga menghimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk segera melakukan vaksinasi di pos-pos yang disediakan, agar virus rabies tidak menyebar lebih luas, serta meminta masyarakat waspada dan segera melaporkan bila ada hewan yang menunjukkan gejala rabies. Pada hari ini kita menindaklanjuti kasus rabies di Desa Napagaluh yang mengakibatkan seorang meninggal tergigit oleh anjing yang ternyata kena rabies. Turun ke Desa Napagaluh, sudah kami lakukan vaksin sebanyak sekitar 155 ekor. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah terlaksana 98%. Ada yang belum tervaksin sekitar 2 keluarga karena pemiliknya pun tidak ada, tapi tidak banyak ekor, sekitar 2 ekor. Selanjutnya kami akan melakukan vaksin di desa tetangga. Kiri kanan tetangga harus kita vaksin. Masyarakat saya berharap supaya masyarakat yang punya anjing antara Desa Napagaluh dan sekitarnya untuk siap kami vaksin. Sebelumnya, seorang warga desa Napagaluh digigit anjing peliharaannya beberapa bulan lalu. Korban mengalami gejala rabies dan dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Terdekat dulu. Iya. Banyak sama Pak Parin kewalan. Menjelang peringatan ulang tahun ke-80 TNI, sejumlah personil TNI dan Polri bersama warga menjalankan aksi bersih-bersih masjid. Kali ini para personil TNI Polri menyasar situs sejarah Masjid Tuha Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Bersih-bersih masjid bukan sekedar bakti sosial, tapi juga mengajak masyarakat agar tidak melupakan sejarah. Prajurit dari Tiba Matra membersihkan bangunan tua Kerajaan Lamuri abad ke-12 Masehi. Pembersihan dilaksanakan di perkarangan dan dalam bangunan. Bangunan ini kini menjadi tempat ibadah umat muslim ini yang bernilai sejarah. Pekarangan dibersihkan termasuk mencat kembali beberapa bagian Masjid Tuha Indrapuri. Masjid tua yang bisa kita saksikan bareng, masjid tertua yang masih secara fisik ada. Sehingga atas permintaan, kesepakatan bersama dan masyarakat seluruhnya, ini akan kita angkat kembali. Kebetulan kami bersama dari Dinas Jaga Budaya juga, insya Allah ini akan kita usulkan kembali, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jadi cagar budaya nasional. Kita jangan pernah melupakan sejarah, di mana ini sejarah perkembangan Islam pertama dari Aceh, dan ini juga menjadi tempat peribadatan yang tertua yang masih ada secara fisik, di mana masjid ini juga mudah-mudahan bisa menjadi cagar budaya nasional. Bersih-bersih masjid diharapkan menjadi momentum untuk mengkampanyekan pelestarian sejarah khususnya masa Kesultanan Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.